Buat kamu yang introvert, rumah satu ini kamu banget. Dari luar ketutup banget, tapi begitu masuk ke dalam full bukaan. Seperti apa detailnya, ikuti terus videonya, karena pada video kali ini kita nggak cuman bahas desain aja, nanti kita juga bahas material apa aja yang digunakan, biayanya berapa, belinya di mana, sampai nanti kita bahas total biaya bangun rumah kayak gini habis berapa. Oke, tetap stay tune, jangan lupa. Buat yang belum subscribe, langsung aja subscribe, like video ini biar kita tetap eksis buat kasih kalian inspirasi video-video terbaik. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, juga boleh tanya jawab di kolom komentar. Saat dunia berubah tanpa arah, aku memilih tetap menggenggam tanganmu. Oke, yang pertama kita bahas dulu dari pagar ya. Ada yang perlu kita perhatiin dari desain pagar kali ini. Di sini ada susunan batu alam. Ini batu alam andesit yang kita potong agak kotak, tapi kotaknya kotak abstrak. Kemudian kita susun sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesan batu alam yang lebih modern dan elegan, sehingga menampilkan pagar ini pagar kekinian banget. Oke, jika kalian mau beli batu alam yang kotak abstrak kayak gini kesulitan ya, ini nggak ada jualannya, karena bentuk aslinya nggak kayak gini. Bentuk aslinya agak bulat. Kalian mesti sering ketemu batu alam yang agak bulat, itu dipotong kotak sedemikian rupa secara abstrak, kemudian disusun kayak gini. Oke, kalian harus hati-hati kalau nempel batu alam area outdoor ini. Kalau nggak hati-hati akan mudah lepas. Ini ada tips dan triknya ya. Kalian harus pakai semen khusus buat nempelin di area outdoor kayak gini. Oke, dari pagar ini coba kita masuk ke dalam. Di area dalam kita berdiri di halaman rumah ya. Oke, pada halaman rumah ini cukup lega hingga cukup untuk sebuah carport. Kemudian di sebelah sana nanti ada sebuah taman ya. Oke, dan rumah ini berdiri di lahan berukuran 8 x 15 meter ya. Jadi masih memiliki space lahan di area halaman cukup untuk bermain anak. Sedangkan rumahnya sendiri nanti ukurannya 5 x 10 meter. Di sini ada space kosong, nanti kita pakai untuk area carport. Kemudian pada sisi ini ada susunan roster ya. Ini untuk apa? Ini untuk menutupi area privat yang sifatnya outdoor pada bagian belakang. Ini keren banget, nanti baliknya ada apa, favorit kamu banget pokoknya. Oke, sebelum lanjut lebih jauh, ada sedikit info yang perlu kalian tahu. Untuk jasa desain kalian bisa menghubungi nomor saya di deskripsi atau di sini. Karena apa? Kita itu bangun rumah sekali, tapi kalau sampai salah desain udah nggak bisa ngebayangin lagi saya kayak apa. Karena desain rumah itu banyak perhitungan ya. Kita perhitungkan arah angin dari mana, nanti bukaannya di mana, sirkulasi udaranya kayak apa, tata ruang yang baik itu gimana, semua ada hitung-hitungannya. Baik, sekarang kita kembali ke desain ya. Dan di area sebelah sini ada sebuah teras. Teras ini berukuran 2,5 x 3 meter. Untuk teras ini kita fungsikan sebagai area terima tamu. Oke, ini orang introvert biasa. Buat kita yang introvert anti banget masukkan tamu ke area dalam ya. Nanti area dalam rumah full buat private area. Untuk area tamu ini simple aja, yang penting cukup dan proporsional untuk menjamu tamu ya. Cukup ada sofa 2 kayak gini, kemudian 1 meja udah oke. Kemudian pada plafon area teras ini kita pakai motif kayu ya, tapi ini bukan kayu beneran, ini kayu
komposit ya, atau kalian bisa juga pakai plafon PVC yang motifnya kayu kayak gini. Untuk apa? Agar kesan area teras ini lebih homey dan lebih ramah tamu ya. Kemudian space halaman depan kita nggak mau penuh dengan tanaman, tetap proporsional aja, karena ketika halaman Anda penuh dengan tanaman maka juga ada potensi bahaya di sana. Tak ku bawa bunga yang paling indah, tak ku punya langit penuh. Sedangkan untuk bentuk atap kita gunakan bentuk atap panggang P dengan bahan atap bitumen. Untuk atap bitumen ini nggak bising saat hujan dan nggak sepanas atap metal. Untuk link pembelian atap bitumen ini sudah kita taruh di deskripsi. Kalian nanti tinggal cari-cari setelah video ini selesai ya. Sudah lengkap nanti di deskripsi dari material eksterior maupun furniture pada interiornya. Oke, rumah ini berukuran 5 x 10 meter dan berdiri di lahan berukuran 8 x 15 meter yang terdiri dari satu buah teras sebagai ruang tamu, 2 buah kamar tidur, 2 kamar mandi, dan satunya ada kamar mandi dalam juga kamar mandi luar, dan masih memiliki space terbuka di samping rumah yang kita fungsikan sebagai area kolam renang. Izinkan aku menjadi teduh untukmu. Cintaku sederhana, tak banyak kata, namun selalu ada di setiap cerita. Oke, untuk tata furniture simple aja. Pada ruang keluarga ini cukup ada satu set sofa, meja, juga ada meja lampu di sana, kemudian backdrop TV sederhana di sini. Ini sudah bisa menghadirkan kesan ruang keluarga yang homey dan hangat banget. Menyapa dunia, namamu tetap menjadi doa, karena cinta yang paling indah ternyata adalah cintaku yang sederhana. Kemudian di belakang TV ini ada pintu lipat ya. Oke, ini full pintu kaca dan ini full bisa dilipat ke tepi. Tapi yang sering digunakan cuman di tengah aja. Jadi pintu lipatnya bisa juga dipakai yang tengah di sini aja ya, nggak sampai ke tepi. Tapi kalau ada acara tertentu biar nggak gerah, boleh dilipat sampai tepi. Jadi nanti full kebuka ya. Sedangkan dapur cukup kita isi dengan selajur kitchen set dan satu meja makan dengan 4 kursi. Untuk meja makan kayak gini nanti juga ada linknya di deskripsi, kamu tinggal cari aja. Ini nggak mahal, nggak nyampe 2 juta ya. Oke, sekarang kita berdiri di kamar anak. Untuk kamar anak ini ukurannya 2,5 x 3 meter, yang mana di sini cukup untuk satu buah bed single dan kita kasih satu almari 2 pintu. Tentu ini pakai pintu almari geser dan satu buah meja bed dengan nuansa kamar yang teduh. Tak ku punya langit penuh cahaya, yang ku punya hanya doa setiap malam, agar senyummu tetap menjadi. Dan untuk kamar mandi luar ini ukurannya 1,2 x 2 meter. Dalam cerita sempurna, namun langkahmu selalu membuatku percaya. Saat dunia berubah tanpa arah, aku memilih tetap menggenggam tanganmu. Bila nanti hujan datang menyapa, izinkan aku menjadi teduh untukmu.
Oke, dari arah ruang keluarga ini kita menuju ke area terbuka yang kita fungsikan sebagai kolam renang. namun selalu ada di setiap cerita. Tak perlu mewah untuk membuatmu bahagia. Cukup kau percaya, aku menjaganya. Selama napas ini masih menyapa dunia, namamu tetap menjadi doa. Karena cinta yang paling indah ternyata. Tentu jika kalian punya balita di rumah, kalian harus pikirkan juga safety jika kalian punya kolam renang ya. Oke, nanti bisa kalian kasih pagar semi permanen yang dari stainless kayak gitu yang bisa dicopot jika anak kalian sudah gede atau kayak gimana, bisa kalian cari referensi sendiri ya. Yang penting safety. Oke ya. Ini rumahnya kecil, nggak luas. Rumah ini hanya 5 kali 10 meter. Tapi ketika kalian ada di dalam, rumah ini kesannya seger banget. Karena aliran udara bebas banget dari arah kolam renang ini ya. Udah, ini cocok banget buat kalian yang pengen rumah kecil tapi seger. Apalagi di dekatnya ada kolam renang, hawanya udah beda banget pokoknya. Hati kita berubah, sebab cinta bukan tentang seberapa sempurna, melainkan tetap memilih meski dunia berbeda. Cintaku sederhana. Dan untuk perkiraan biaya ini nggak kita rinci ya, nanti kalau kita rinci kelamaan banget. Tapi jika kalian mau yang terperinci, kalian bisa komen di kolom komentar ya, nanti akan kita buatkan video khususnya buat merinci perkiraan biaya bangun rumah kayak gini. Oke, untuk perkiraan biayanya, ini rumah ukuran 5 kali 10 meter, kita perkirakan biayanya sekitar 180 jutaan. Tentu ini hanya rumahnya saja ya, belum termasuk perkiraan biaya kolam dan pagar. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan desain kali ini. Buat next video kalian maunya kayak apa? Desain rumah di bawah 100 atau di atas 100 atau standar di atas 200? Kalian komen di kolom komentar. Sekian dulu dari saya, semoga video ini bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada janji yang lebih indah selain tetap mencintaimu dengan cara yang sederhana.